ngalamun. Nah, kemudian juga di dalam tubuh anak itu bisa aja ada ilmu dari orang tua sebelumnya. Jadi pada saat dia ngalamun, mikirin sesuatu, masuklah jin. Nggak boleh ngalamun sebenarnya. Mikirin sesuatu tapi dia ngalamun sebenarnya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Temu. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman, Pak Ustadz dan Bang J, ini ada satu perasaan ya Pak Ustadz. Kadang-kadang badan itu meriang gitu Pak Ustadz ya. Perasaan di hati. Yang dirasa di badan. Ngerasa di badan gitu. Kok meriang nih gitu, padahal nggak kena hujan juga gitu kan, tapi dirasakan memang panas dingin meriang dingin, gitu. Nah sebenarnya kalau meriang, yang suka meriang tiba-tiba itu disebabkan apa sebenarnya Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Meriang, panas dingin, demam, itu penyakit hampir semua orang sebenarnya ya. Kalau kita bilang masuk angin ya seperti itu. Masuk angin lewat mana jadi masuk? Ya itu juga ya kadang-kadang. Biasanya kalau habis berpergian biasanya terus meriang, nah itu dikatakan oleh orang itu masuk angin. Karena habis keluar pulang terus meriang, nah itu masuk angin. Nah, insya Allah ada beberapa hal yang insya Allah menyebabkan masuk angin itu. Jadi penyebab awalnya itu biasanya tetap dari sisi emosi, marah yang disimpan, rata-rata seperti itu, marah yang disimpan. Kalau meriangnya itu di punggung kan biasanya ada kok dingin kok sampai di punggung, sampai di sini. Iya, beda-beda ya. Jadi gimana dingin-dingin gak enak, sakit gimana gitu. Nah, kalau di punggung itu biasanya itu marah yang disimpan dalam keluarga. Punggung. Kalau sampai ke arah sini, ke arah pinggir sini, iga samping ya. Itu marah yang disimpan di dalam keluarga. Kalau punggungnya ada, kemudian di rusuk juga ada, yang berhubungan dengan tersinggung. Jadi rusuk itu insya Allah hubungannya dengan tersinggung. Tersinggung di keluarga apa di masyarakat? Di keluarga biasanya. Tapi dia karena panas dinginnya itu rasa di punggung sampai ke arah rusuk, berarti insya Allah ini urusannya yang marah yang disimpan di dalam keluarga, insya Allah seperti itu. Bisa dengan siapa? Bisa dengan siapa saja. Kalau punya suami atau punya istri ya dengan beliau pasangannya. Ya. Kalau belum kemudian panas dingin ya dia sudah akhir balik ya dengan orang tuanya, biasanya seperti itu. Nah bagi anak kecil, nah ini orang tuanya sebenarnya. Yang meriang itu panas dingin nggak enak, itu insya Allah adalah marah yang disimpan. Insya Allah ya di dalam keluarga, punggung itu di keluarga. Kalau rusuknya juga merasa nyeri nggak enak, ini hubungannya dengan tersinggungnya. Kemudian kalau ada batuk, ada pilek, nah ini marah yang disimpan, yang mau diucapkan itu disimpan bisa, atau sesekali dua kali diucapkan yang wujudnya adalah emosional, nah itu yang menyebabkan batuk. Kalau menyebabkan pilek karena daerah pilek, kemudian panas di mata, kemudian di sini ikut panas,
berarti itu semuanya menyatu. Jadi kalau ibaratnya diceritakan dalam satu kalimat ini adalah kamu itu melihat sesuatu mata atau mendengar sesuatu, di hidung itu lingkungan, kamu cenderung emosional, batuk itu keluar berarti emosionalnya keluar, marahnya itu keluar. Diomongin gitu Pak? Ya bisa diomongkan, kecenderung emosional. Nah kalau punggungnya ikut panas berarti ya sekitar keluarga. Kalau di punggungnya ini sekitar keluarga. Kalau sampai mau rasa muntah gitu Pak Ustadz? Kalau sampai uek-uek ya. Nah ini berarti kamu punya tipikal sudah emosional ini nanti kamu punya tipikal seringnya kalau diberi masukan atau nasihat kamu nolak. Jadi orang yang kalau sakit uek ini diberi masukan itu nolak. Siapapun orangnya nolak, insya Allah nolak. Jadi ada orang yang minum obat gitu, tapi bukan karena sejak kecil ya. Iya. Kalau dia minum obat biasa dia nggak tapi pada saat nggak enak badan dia gitu. Nah ini punya ciri lucu. Jadi orang itu dia itu kalau membutuhkan sesuatu dia itu membutuhkan nasihat sebenarnya. Tapi kalau diberi nasihat nolak. Kalau dia diimbangi dengan panas berarti dia membutuhkan nasihat tapi diberi nasihat nolak dengan emosi. Nah, itu masuk angin dengan muntah. Ada sebagian juga masuk angin ini menyebabkan tuh seseorang tuh nggak nafsu makan walaupun lapar gitu. Bulu hatinya gitu ya. Sama lemes gitu loh. Hah? Lemes aja gitu, nggak bergairah. Apanya badannya gitu? Badannya gitu. Itu juga apa karena dia nggak membutuhkan nasihat? Ya, kalau yang enaknya sendiri sebenarnya dia punya tipikal memang dia menolak tapi diem. Kalau enak, nggak lapar, ya itu menjadi satu, nggak lapar. Jadi tidak membutuhkan nasihat, makanya dia kalau diberi nasihat nggak mau, dia diem. Sehingga dia nggak mau makan itu sebenarnya dia menolak nasihat. Jadi kalau seseorang sehari-harinya itu mau mendengarkan nasihat orang lain, dia kalau sakit tetap aja bisa makan. Kalau lapar ya? Kalau sakit makan aja tetap biasa. Nah ini dia punya ciri, insya Allah sehari-hari itu dia mau mendengarkan nasihat siapapun. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau seseorang sakit, enak, itu dia kalau biasanya sehari-hari kalau diberi nasihat susah. Kita kalau diberi masukan, nasihat itu didengarkan, siapapun orangnya yang memberikan masukan didengarkan. Karena bisa aja itu memang adalah ketidaktahuan kita sehingga nasihat itu masuk ke diri kita sehingga menjadikan obat bagi kita yang tidak tahu. Makanya obat yang diberi dokter, apapun makanan yang sebenarnya itu untuk tubuh, kalau kita hobinya diberi masuk nasihat itu mau nerima, ya ini nanti akan diterima di lambung itu dengan enak. Insya Allah seperti itu. Jadi beda dengan orang yang ngeyel itu enak, kalau enggak muntah seperti itu. Atau kemudian habis dikeroi kan enak. Ya memang itu ada beberapa faktor sebenarnya. Kalau memang masuk angin yang demam itu nggak bisa dikerokin, dia ambruk pasti. Kalau lemes ya namanya demam itu seluruh tubuh otot-ototnya istilahnya itu suhunya meningkat, meningkat sehingga istilahnya kalau mobil itu mesinnya panas, jadi tetap nggak bisa jalan bagus. Jadi tubuh itu panas, jadi tetap dia akan lemes. Itu normal ya. Cuma yang menjadikan panas itu apa? Nah, yang menjadikan panas itu yaitu tadi makhluk yang masuk karena marahnya kita, yang kita simpan. Kalau muntah itu adalah makhluk yang masuk ke dalam lambung kita karena kita sering menolak nasihat orang lain, membantah bahkan seperti itu. Kemudian kalau sampai ke daerah sini, ke daerah mulut, itu makhluk yang masuk karena hobinya marahnya kita.
ngomelnya kita, kalau pilek, meler, itu yang makhluk yang masuk karena kita sering jengkel melihat lingkungan di sekitar kita. Nah itu makhluk, itu yang menjadikan ya pilek, ya batuk, ya akhirnya meriang di tubuh. Nah kalau memang dikerokin hilang, itu bukan meriang yang tadi kita maksud, itu adalah rasa pegel, sebenarnya hanya pegel. Ya pegel, jadi rasanya seperti meriang tapi sebenarnya dia hanya pegel aja. Pegel itu boleh, itu biasanya hilang karena itu juga makhluk, tapi makhluk yang sifatnya dingin. Jadi kalau kena panas itu dia akan mencair istilahnya. Gitu ya. Normal jadi normal ya. Iya. Netral. Kalau masuk angin sama angin duduk tuh ada perbedaannya, Ustaz? Saya nggak tahu ya kalau yang angin duduk itu yang dimaksud habis kerokan mati gitu ya. Nah itu sebenarnya jantung aja, sudah memang waktunya mau meninggal sih. Orang mau meninggal itu kan macam-macam, ada yang hanya tidur aja, dia nggak pernah sakit, hanya tidur aja. Nah ini biasanya husnul khotimah, tipe-tipe seperti itu husnul khotimah. Nah kalau memang angin duduk itu memang ya kayak orang meriang biasa, nggak nyaman aja sebenarnya, itu nyawanya sudah ditarik-tarik sih sama malaikat sebenarnya. Oh gitu. Iya. Sudah ditarik-tarik sama malaikat, jadi dia merasa nggak nyaman. Nah nggak nyamannya itu merasa seperti meriang dan sebagainya. Ini yang meriang, kemudian dikerokin mati. Ada juga yang plonga-plongo, badannya nggak enak, terus kemudian diajak ngomong itu kayak nggak fokus, ngelihat tuh nggak pernah fokus, ngelihat sesuatu nggak pernah fokus, omong ngaco nih, ngeliar lah istilahnya. Nah itu juga sama tanda-tanda mau meninggal lah istilahnya. Jadi cara Allah mengambil orang macam-macam aja cara. Cuma karena kenapa saya bisa cerita, karena mengalami dengan orang-orang di sekitar saya, jadi insya Allah diberi pemahaman. Mamanya terus mau sholat masuk kamar mandi terus jatuh gitu ya. Nah itu tanda awalnya biasanya. Itu tanda. Kemudian habis dari kamar mandi gimana dia bisa sholat? Bisa, tapi udah kacau semua. Nah itu tanda-tanda mau diambil oleh Allah Ta'alanya, itu aja. Ya tanda-tandanya seperti itu biasanya nggak lama. Biasanya loh, ini menurut saya loh ya, tapi menurut orang lain wallahu alam. Ini menurut saya tanda-tandanya nggak lama. Atau bengong berbulan-bulan, diajak ngomong kacau, malam hari ngomong sendiri, jadi orang berpikir dia itu seperti kesurupan. Nah itu sebenarnya sudah dekat dengan kematiannya, insya Allah seperti itu. Nah kalau yang meriang, jadi kalau memang kita ingin tidak meriang, ya coba kita evaluasi, kita muhasabah dengan diri kita sendiri. Apakah kita itu termasuk orang yang suka emosi tapi diem, itu yang menyebabkan meriang, panas dingin dan sebagainya. Itu dirubah menjadi tidak. Jadi tidaklah, nggak usah. Jadi kenapa tidak usah? Ah, itu masalahnya istri saya begini-beginilah. Terus saya akhirnya marah. Nah, terus masih jadi istri nggak? Ya masih. Nah, kenapa harus marah? Kalau saya nanyanya balik gitu ya. Iyalah. Iya benar. Nanti suaminya gantian tanya, kenapa kamu marah? Lah kan kamu selingkuh. Lah aku suamimu enggak? Ya suami. Lah kenapa kamu marah? Kembali ke Ustaz, saya sering perjalanan jauh nih Jakarta Bekasi nih Ustaz ya. Kadang pulang malam gitu, itu nggak ada masalah. Tapi suatu ketika masuk angin gitu, pulang badan gremeng-gremeng nggak enak. Padahal seringkali itu nggak terjadi apa-apa. Apa karena kondisi saat itu yang kurang fit atau gimana, Ustaz? Bisa aja kurang fit, bisa aja sejak pagi kurang enak. Jadi pada saat malam harinya itu malah kelihatan munculnya meriangnya. Bisa aja seperti itu, tapi ada catatan nih Ji. Itu Haji sakit 3 hari atau ya ini Haji habis itu terus sakit 3 hari atau malam habis tidur pagi udah mulai enak. Nah ini kan beda-beda. Yang mana nih?
Biasanya bangun tidur pagi enak. Nah, itu beda. Yang malam, semakin sore, semakin malam badan nggak enak, kemudian bangun pagi enak, ini insya Allah ini menurut saya nih, kalau menurut yang lain itu nggak sama, nggak apa-apa, tapi ini kan pengalaman. Insya Allah beberapa dosa-dosa haji, insya Allah itu diampuni. Amin. Makanya pada saat itu nanti, pada saat malam hari, sebenarnya haji diminta oleh Allah Ta'ala istirahat, benar-benar istirahat. Haji istirahat itu insya Allah jin yang pada saat itu mau keluar di tubuh, haji tidur dek, jinnya itu keluarnya mudah. Makanya pada saat bangun tidur, loh kok enak saya, alhamdulillah itu. Insya Allah dosa-dosa itu mulai diampuni oleh Allah Ta'ala. Beda dengan meriang kemudian besok masih sakit, malah ini. Nah itu bukan seperti haji. Itu memang sakit beneran dia. Kalau di jalan terus tiba-tiba pulang masuk angin, ada kemungkinan ada makhluk yang masuk nggak, Ustaz? Bisa kemungkinan, tapi nggak segampang seperti orang seperti bercerita, enggak. Karena makhluk itu masuk ke dalam tubuh manusia itu bukan karena makhluk itu iseng, enggak mungkin iseng. Tapi makhluk tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, insya Allah atas izin Allah. Nah, kenapa makhluk itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Pasti manusianya ini yang tidak beres. Gitu. Sehingga makhluk itu diizinkan masuk oleh Allah Ta'ala. Karena makhluk jin itu, dia itu nggak sembarangan masuk ke tubuh manusia, nggak mau. Jin itu nggak mau. Punya aturan juga dia, Pak Ustaz. Iya, nggak mau lah. Seperti mamanya tuh, Haji punya istri, itu nggak akan mau. Kalau Tung itu makhluk baik, nggak mau ganggu istrinya Haji. Kalau makhluk baik, iya, lah kan gitu ya. kan itu adab itu. Aturan. Karena kenal. Apa? Karena kenal Pak Tung sama saya. Kan gitu. Jadi yang selama ini saya ketahui, jin itu tidak sembarangan juga masuk ke dalam tubuh manusia. Jin itu akan masuk kalau dia diundang. Saya punya kenalan nih, orang ini baik, Ustaz. Anak-anak lah, masih kalau tamat SMA berapa tahun tuh? Pokoknya tamat SMA. Remaja gitu. Remaja lah. 16. Iya. 17. Itu baik, nggak ada. 18. Di luar baik, nggak tahu kalau di dalamnya. Tapi kok dia suka kesurupan, Ustaz? Apa karena faktor orang tua juga, Ustaz? Kalau kesurupan tinggal dilihat kalimat bunyinya dia kesurupan apa. Biasanya dia matanya dia mendelik Melotot. gitu, melotot. Udah diam-diam gitu aja. Jadi orang tuanya stres juga ngelihatnya gitu kan. Kalau melotot hanya diem kesurupan, berarti insya Allah anak itu seringnya ngalamun. Insya Allah ya. Ngalamun. Nah, kemudian juga di dalam tubuh anak itu bisa aja ada ilmu dari orang tua sebelumnya. Jadi pada saat dia ngalamun, mikirin sesuatu, masuklah jin. Nggak boleh ngalamun sebenarnya. Mikirin sesuatu tapi dia ngalamun sebenarnya, nggak. Yang sebenarnya tidak manfaat yang dia lamunkan. Sehingga masuklah jin 1, 2, 3, 10, 100, sehingga pada titik tertentu dia lakukan terus, masuklah jin sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan, ya dia melototin aja, berarti dia melamunnya ada kejengkelan di situ. Kejengkelan dengan siapa? Wallahu a'lam, nggak ngerti. Bisa aja tipe seperti itu. Jadi ada makhluk lain dari ilmu orang tua sebelumnya, kemudian masuk makhluk lain yang dari dia sendiri yang ngalamun sehingga jin itu masuk. Memang orang tuanya suka ngobatin orang. Nah, kan bener. Insya Allah seperti itu. Bisa aja juga ada jin yang memang tidak suka dengan orang tuanya. Bisa aja. Bisa, tapi jarang lah. Atau orang tuanya sering baca-bacain anaknya. Ya, sama aja seperti itu. Ya, intinya ada ilmu di dalam tubuh anak itu. Sehingga itu nanti berbenturan. Nah, berbenturan ini goncanglah pikiran si orang yang di dalam tubuhnya ada jin yang beda pendapat. Jin yang beda pendapat. Berantem maksudnya kan beda pendapat. Beda keinginan kan gitu. Sehingga kesurupan. Jadi kesurupan kan gitu. Jadi orang yang saya tanganin sering kesurupan itu kan insya Allah awalnya gara-gara dia insya Allah punya ilmu. Nah, ilmu itu yang gimana? Ilmu itu bisa aja dia sering kurang pinter, dia sering ke kiai dalam tanda kutip ya ini ya, kiai-kiai yang sebenarnya ya dukun sebenarnya. Cuma
Dia nggak tahu kalau itu dukun, karena dia ngikutin ini, kasih air, kasih ini, kasih bacaan, kasih ini. Nah, suatu ketika dia kena sihir. Nah, ilmu yang di dalam dengan sihir kan berbenturan, beda pendapat. Nah, kalau orang masuk angin bisa juga nggak kesurupan, Ustaz? Bisa aja kalau memang masuk anginnya itu karena ada jin yang tidak suka dengan ilmunya, ada. Karena saya pernah nangani seseorang, ini lucu, ada orang Sunda nih, ya. Dia berlibur nih, ya. Iya bener, orang Sunda, bukan karena saya mau jelek-jelek, enggak ada, ini cerita beneran kok. Orang Sunda berlibur ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu kesurupan dia. Itu dibalik ke Sunda, kemudian diobatin, enggak pernah bisa sembuh. Enggak pernah bisa sembuh. Sama ya orang-orang begitu mau dibacain ini, bacain itu, ke ustadz, ke ini, bener, enggak sembuh. Ketemu sama saya itu, ini kok kayaknya kesurupannya beda sih, nggak maki-maki, nggak ini kok kayak ada sesuatu di dalam dirinya dia. Akhirnya saya coba bertanya, kamu itu yang di dalam itu ngapain? Ngomong satu-satu coba. Lah itu jinnya itu ngomong, saya karuhnya ini gitu. Terus kalau muncul lagi, saya dari ini, dari Jawa Tengah. Saya mikir, ini nggak tahunya dari Jawa Tengah sama di dalam itu perang. Terus saya tanya yang memerangi yang dari Jawa Tengah itu kan marah itu ya. Lah ngapain kamu nyerang ini? Saya kan benci dengan ini, dulu kan dia berperang ini gitu. Sudah nggak ada permusuhan sekarang. Udah kamu keluar aja. Baru itu jinnya ngerti kok. Jinnya keluar aja dan alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Jinnya sembuh. Jinnya keluar, sembuh aja dia sadar. Udah keluar terus itu dalammu ada ilmu itu mau gimanain itu Mbak sampai gitu karena anak cewek ya. Udah dikeluarin Ustadz, beneran ibu orang tuanya mau ya sudah keluar. Selesai. Gimana? Plong sekarang Ustadz, nggak ada yang ganjil di dada, nggak ada yang di kepala, di punggung, nggak ada, alhamdulillah. Selesai. Itu gara-gara jin yang berantem dengan jin. Jin Jawa Barat wilayahnya, jin diserang sama jin Jawa Tengah, kan lucu jadi ini. Beda wilayah. Ada aja ya. Jin itu nggak belajar dari partai aja. Kongsi kok ya. Partai yang satu dengan yang lain kan kongsian sebenarnya. Iyalah untuk mencapai sesuatu harusnya jin itu begitu. Saya itu kalau sudah selesai itu malah ketawa sendiri. Ngapain ya jin seperti itu? Untung jin nggak bikin partai ya. Nggak tahu kita Ji. Nggak tahu juga ya. Dia nggak bikin partai, dia bikin kerajaan. Tapi kerajaan jin satu dengan yang lain itu kalau musuhan dia nggak mau nyerang, diem-dieman aja. Iya, diem. Kayak Tung sama istrinya itu kalau lagi dia diem-dieman. Iya. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi menjadikan orang masuk angin itu dari marah yang disimpan. Kenapa orang masuk angin kok sering dikasih yang hangat-hangat minuman supaya sembuh? Itu maksudnya apa tuh? Apa sugesti? Ada beberapa macam masuk angin. Ya. Kalau masuk anginnya tadi seperti pegel, jadi sebenarnya dia itu nggak enak badan itu karena pegel aja. Seperti meriang tapi karena pegel, jadi itu dia kasih hangat-hangat, insya Allah bisa enak kok. Sama seperti kalau dikerokin kan hilang. Tapi kalau demam, ya itu nggak bisa mau dikerokin malah tetap glosor aja dia. Ada panasnya. Tetap ada panasnya di tubuh yang nggak mau hilang. Nah itu caranya doa, ya itu aja. Mohon ampun jika sering menyimpan marah. Kalau di punggung, di keluarga, kalau sampai ke dada ya marah setiap saatnya. Kalau di sini batuk-batuk ya marah sambil ngomel terus gitu. Kalau di mata, di otak, pilek, yaitu marah dengan lingkungan sekitarnya. Dan dia lihat nggak cocok itu jengkel walaupun nggak harus marah ya, kalau lihat kan nggak harus marah. Ngomel itu udah saya anggap marah tapi kelasnya yang rendah. Nah, mohon ampun di titik itu, mohon ampun aja benar. Insya Allah kalau serius mohon ampunnya, meriang itu insya Allah dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Dan itulah kelasnya mohon ampun, kelasnya bertaubat itu ya begitu, muhasabah itu ya seperti itu. Insya Allah kalau seperti itu kan nanti lama-lama kita kan tertib, mau marah nggak mau, istighfar. Kemudian mau apa lagi yang berhubungan dengan masuk angin nggak mau, berhubungan dengan masuk angin ya. Insya Allah kalau sudah begitu mulai tertib, kita diberi hidayah oleh Allah Ta'ala sehingga tertib, tidak mau marah.
Ada masalah tidak mau marah, ada masalah tidak mau marah. Tahu kalau itu ujian, dihadapi dengan mencari solusi dengan syariat Islam yang jelas. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasan dan ilmunya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang satu peristiwa yang banyak sekali sering dialami oleh kita semua ya, masuk angin kadang meriang gitu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita pahami dan nantinya juga akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari ya. Dan semoga juga apa yang beliau sampaikan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.